Hari ketujuh, bulan ketujuh, mereka diberikan izin ya oleh Kaisar Langit untuk saling bertemu. Halo semua, selamat datang di channel Danspoken. Dan sebelumnya aku mau meminta maaf kalau minggu kemarin aku sama sekali nggak upload video karena memang ada kesibukan dan hal-hal yang harus dibereskan. Kali ini video pertama lagi setelah menyelesaikan berbagai hal akan membahas mengenai Tanabata, salah satu perayaan yang ada di Jepang. Dan bukan hanya Jepang aja sih, sebenarnya ini perayaan berkaitan dengan musim yang dirayakan di China, di Jepang, dan Korea. Tanabata sendiri jatuhnya di hari ke-7, bulan ke-7, jadi 7 Juli, ya berdasarkan kalender Masehi. Tetapi di beberapa tempat di Jepang, ya terutama daerah sebelah timur, itu merayakannya di tanggal 8 Agustus. Ya, karena mereka menggunakan perhitungan kalender lunar atau kalender berdasarkan peredaran bulan. Hal yang terkenal dalam Tanabata adalah legendanya, yaitu mengenai bintang Vega yang merupakan bintang tercerah dalam rasi bintang Lira sebagai Orihime, ya putri raja langit yang pandai menenun. Dan bintang Altair yang berada di rasi bintang Aquila dikisahkan sebagai pengembala sapi bernama Hikoboshi. Si Orihime dan Hikoboshi ini mengalami jatuh cinta seperti itu. Tetapi pada saat mereka jatuh cinta, si Orihime yang tadinya pandai menenun jadi nggak menenun lagi, dan si Hikoboshi yang adalah pengembala sapi juga tidak melakukan tugasnya mengembalakan sapi. Karena itu Raja Langit menjadi marah dan memisahkan mereka berdua dengan Sungai Amanogawa, ya, yaitu galaksi Bima Sakti. Hari ke-7, bulan ke-7, mereka diberikan izin ya oleh Kaisar Langit untuk saling bertemu. Namun kalau misalkan di tanggal 7 bulan ke-7 itu sedang hujan, dikatakan bahwa Sungai Amanogawa itu meluap airnya ceritanya. Mereka jadi nggak bisa saling bertemu, tetapi burung-burung surgawi gitu, ya atau dikenal sebagai Kasasagi, itu berkumpul berkerumun membentuk seperti jembatan dan mereka akhirnya bisa bertemu. Itu salah satu kisah legenda yang berhubungan dengan Tanabata. Sekarang kita akan masuk ke tradisi di Hari Raya Tanabata. Festival Tanabata itu dimeriahkan dengan menulis permohonan di atas tanzaku. Jadi kayak kertas warna-warni gitu, kemudian digantungkan di bambu, ya menjadi bambu harapan gitu. Dan kertas tanzaku sendiri terdiri dari 5 warna, yaitu hijau, merah, kuning, putih, dan hitam. Permohonan yang ditulis di tanzaku bisa bermacam-macam sesuai dengan keinginan orang yang memohonnya. Hiasan bambu itu sendiri bisa kita temukan di tempat-tempat seperti pusat perbelanjaan ataupun sekolah, ya. Memang di sekolah pun kayak misalkan taman kanak-kanak atau itu, tradisi menulis harapan di kertas tanzaku itu dilakukan juga. Kemudian anak-anak ikut menggantung gitu ya di bambu-bambu seperti itu. Kita akan masuk mengenai festival Tanabata yang meriah dilakukan di Jepang. Yang pertama ada Festival Shitamachi, ya. Jadi di Jalan Kapabashi sepanjang 1,2 km yang terkenal dihiasi berbagai pernak-pernik ya, sesuai dengan dekorasi Tanabata dan dalam berbagai ukuran. Ya, juga digantungkan lampion-lampion yang berpendar. Di situ juga ada kios-kios di sepanjang jalannya, dan setiap pengunjung festival bisa berkeliling sambil lihat-lihat, juga melihat adanya pertunjukan. Jadi suka ada pertunjukannya juga. Jadi meriah lah pokoknya. Itu di Festival Shitamachi. Kemudian Festival Sonan Hiratsuka, terdapat dekorasi yang berukuran besar menjulang. Kemudian juga dihibur dengan berbagai penampilan entertainer ya, yang sedang naik daun, serta bermacam dekorasi Tanabata. Kemudian Festival Ogawamachi, dekorasi Tanabata berwarna-warni di situ, dan terdapat berbagai macam acara tari-tarian yang diselenggarakan selama masa perayaan. Kemudian puncaknya adalah pertunjukan kembang api. Kemudian Festival Irumagawa, ya di situ toko-toko dan para penduduk memasang dekorasi Tanabata yang meriah. Kemudian pertunjukan kembang api Norio menjadi puncak acara. Terakhir adalah Festival Sendai. Selama festival, kota
mulai dari area pusat Sendai sampai di sticknya nampak dihiasi dari atas sampai bawah dengan kertas warna-warni. Wow, kebayang sih ini. Ya, tapi waktu aku ke Jepang itu lagi musim gugur, sedangkan ini festivalnya di musim panas ya teman-teman. Tapi kebayang sih meriahnya. Dari gambar-gambar yang tadi ditunjukin, kalian bisa lihat bahwa meriah. Itu aja yang aku bisa bahas mengenai Tanabata. Jadi Tanabata ini adalah perayaan yang terkait dengan bintang sih. Kalau aku melihat sebetulnya Tanabata ini juga seperti terkenal dengan festival melihat bintang ya, dimana kita ngelihat, kan mereka melihat di saat malam hari ya gugusan bintang, dimana gugusan bintang terlihat begitu jelas seperti itu. Lalu mereka juga memasang memang tanzaku ya, kertas-kertas permohonan itu yang aku tahu. Tapi mungkin teman-teman mempunyai cerita lain lagi mengenai festival Tanabata ini, selain yang tadi udah diceritain mengenai Orihime dan si penggembala sapi itu, lalu juga mengenai gugusan bintang Bima Sakti yang bisa kita lihat pada saat malam musim panas itu, juga tanzaku. Ada lagi kah tambahannya, seperti mungkin makanan apa yang khas menjadi festival Tanabata? Karena aku waktu riset gak nemu sih, kebanyakan menceritakan tentang legendanya dan juga mengenai kertas tanzaku yang digantung di bambu seperti itu. Itu aja video untuk kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menontonnya. Kasih like-nya kalau memang kalian suka, dan jangan lupa dukung dengan cara subscribe dan share video ini di media sosial kalian. Kalian juga bisa komen untuk hal-hal apa yang mau dibahas di video-video selanjutnya, apalagi yang berkaitan dengan Jepang, ataukah anime, ataukah manga, ataukah materi pelajaran bahasa Jepang. Yang pasti terima kasih karena kalian sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.